Harmoni alam menawarkan ketenangan dan kedamaian, mengundang derai tawa, riang penuh kebahagiaan. Orang berbondong-bondong, bergotong royong, saling menolong. Riuh rendah manusia mendorong karsa, menyambut asa, menebar jala demi kehidupan mereka. Gemuruh air menjadi syair, sungai lenggang tempat peradaban bergulir. Manusia mengolah akal budi, menyatu dengan alam dalam sikap dan budaya saling menjaga. Namun Mika pergi ke gantong, sempatkanlah nyelik pice peninggalan zaman Belanda, sampai kitu tegi tetap ada. Zaman dulu de ulu pice, tempat mangkal IB9, de situ kulit timah begawe, idang hidup anak bini. Kitu teh zamanlah berubah, apa-apa semakin mudah. Tapi saya mungkin ada nok ngerasa hidup ini agi melipe. Ayolah kita sama-sama menjadi kampung agar berega. Jangan sampai ada nok berkata zaman Belanda dulu jaya. Itu karangan Keke berkaitan dengan pice. Ini cerita waktu Sungai Lenggang agak jernih aja. Bagus Sungai Lenggang tuh. Bagus. Sampai kami jadi nemu nih. Kami ni nih jak nyuci di belakang itu bahagia. Masang pukat aku. Agak bersih ya. Tahun-tahun 80-an, 90 agak bersih, agak jernih. Sungai Lenggang, keberadaannya tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sekitarnya. Meresap menjadi nafas kehidupan masyarakat, memberi warna, menjelma menjadi budaya, legenda, cerita, lagu atau apapun yang terkait dengan Sungai Lenggang tetap menarik saat diceritakan ulang atau diperdengarkan. Temuan-temuan tentang keunikan Sungai Lenggang, flora fauna, budaya, dan apapun yang terkait dengannya semakin membuat takjub. Sebenarnya di sini banyak permasalahan ya, masalah sungai ya. Kalau dulu tuh sekitar belasan tahun yang lalu lah, airnya tuh masih bening lah, bening itu ikan-ikan itu masih kelihatan. Tapi sekarang ini gimana ya? Pengaruh dari kro gitu ya, mungkin dari orang timah apa. Kedua itu sekarang sungai cetek gitu. Cetek. Apalagi air kering itu, perahu itu tidak bisa nyandar di pelabuhan gitu. Di pasir Kan naik, Pak? lumpur. Untuk airnya sendiri Pak, bisa nggak dipakai untuk mandi atau minum gitu? Nggak bisa lagi. Karena udah kro benar itu. Kalau harapan sih ada lah. Mudah-mudahanlah di Sungai Lenggang ini jangan berkelanjutan gitu Pak. Berlanjutan itu timah, orang timah di sungai itu Dibatasi lah. harus dibatasi lah. Yang ketiga jangan sampai di sungai yang di apa namanya ini, yang jalur-jalur nelayan ini jangan sampai dikelola jadi jatuh ke tangan orang timah gitu kan, orang tambang-tambang gitu ya harapan kita. Berarti tambang timah itu ngaruh Pak ya untuk air? Oh, ngaruh sekali itu. Ada Pak, ada Bu, ada kenapa air. Masalah tadi merusak juga. Kemarin bisa gagal itu, nggak bersih. Padi nggak berisi. Gara-gara air. Gara-gara air rajuk dari sungai yang masuk.
Air dari Sungai Lenggang masuk ke sini. Masuk sini. Makanya di situ. Haramnya enggak itulah kami nih kalau di sini enggak. Kalau cuman rajuk nih enggak istirahat mau tak mau kami nih enggak kan dum-dum kan nanam lah. Masalah enggak. Air kero enggak. Coba kan kami nanam. Masalah. Kalau itu pada pencemar juga. Ya. Nggak berisik biasa Pak dia, Pak? berisi nih. Yang kalau gagal panen. Yang nggak panen? Heeh. Berisi dari mana? Nggak berisik, kosong. Total. Batang padinya juga nggak bisa ke atas. Oh, batang padi Rendah, rendah. rendah. Total. Pri, jangan-jangan padi. Kulit kayu juga mati ngobrol. Kulit kayu mati ya Raja. Makanya itu kemarin tuh. Raja Pirit masuk Iya. Udah pengalaman 3 hektar aku selalu lulung biji pun nggak ambil. Pernah gagal panen? Pernah. Pernah. Kemarin tuh tanya kakek tuh. Iya kata kakek gagal panen waktu itu. Ya kayak gitu Puraman itu ngomong 3 hektar nggak berhasil selalu lumpur. Tanyalah. 3 hektar Iya. banyak. Bukan 1 petak, 2 petak Satu bukan, petak. hektar. Hektar. Sungai Lenggang sejak lama menjadi sumber penghidupan dan mata pencarian masyarakat sekitar. Sungai utama Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berhulu di Bukit Gunung Badau ini menyimpan biota sungai yang begitu melimpah, dari hulu hingga hilir. Beberapa di antaranya menjadi ciri khas Sungai Lenggang. Sungai Lenggang memiliki panjang 55 km. Sungai Lenggang melewati Kecamatan Gantung yang dibangun di dalamnya sebuah bendungan pada tahun 1934 yang dikenal dengan nama Bendungan Pice. Sungai Lenggang penuh manfaat. Selain menyediakan kebutuhan pangan hewani, sarana transportasi sungai dan wisata, Sungai Lenggang juga menyediakan air bersih bagi masyarakat sekitar sungai, terutama masyarakat Kecamatan Gantung. Lantas, seperti apa Sungai Lenggang sekarang? Sangat disayangkan, atas nama memenuhi kebutuhan hidup, manusia mengabaikan keseimbangan alam yang sudah berjalan ratusan tahun. Akibatnya berbagai permasalahan mendera Sungai Lenggang silih berganti. Sampah, limbah, sedimentasi serta tambang timah ilegal menjadi masalah yang belum terselesaikan. Dengan kualitas yang terus menurun, kekeruhan yang tak kunjung reda, pendangkalan semakin cepat, ikan-ikan kehilangan habitatnya hingga tidak dapat berkembang biak dengan baik. Para pencari ikan semakin kesulitan mendapatkan ikan di Sungai Lenggang. Buaya yang kekurangan sumber makanannya serta rusak habitatnya semakin sering menunjukkan kemarahannya. Sudah banyak manusia yang menjadi korban amukan buaya. Musibah banjir selalu mengintai. Masyarakat yang tinggal di tepi sungai tidak lagi bisa menggunakan air Sungai Lenggang secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari karena kondisi air yang makin keruh. Mereka bergantung dengan pasokan air dari PDAM yang juga makin kesulitan untuk mengolah dan mendapatkan air bersih. PDAM yang biasanya mampu menghasilkan air bersih 20 liter per detik, sekarang turun menjadi 8 liter per detik.
Sebenarnya daerah kita Belitung ini tidak lepas juga dari tambang, perkebunan besar misalnya kayak sawit. Nah itu sumber dari situ. Nah salahnya aku lihat gitu, kenapa pihak perusahaan misalnya dibuat bandar, kalau kita Belitung kan, bandar dari darat dijatuhkan ke sungai. Jadi suatu saat air hujan, kan otomatis air hujan itu masuk ke sungai. Air dari darat itu pasti keruh. Itulah dampak pertama dari situ. Dari fasilitas tambang ada juga. Nah karena tambang itu belum tersusun sampai sekarang. Jadi kita Belitung ini belum pernah ada tersusun di mana lokasi tambang, di mana pariwisata, di mana air bersih, di mana hutan belum ada tersusun. Jadi mumpung istilahnya dari aturan, misalnya penambangan. Sejak penambangan itu dibiarkan untuk masyarakat untuk nambang, dibebaskan untuk masyarakat nambang, ya masyarakat tidak tahu apa. Terserah dia, di mana lokasi bagus, hantam. Itulah jadi penyebab juga gitu. Untuk ke depan itu saya. Solusi lah misalnya kan. Nah kalau menurut aku dari kami komunitas pribadi ya, bukan pribadi gitu, saya bukan pribadi dari pribadi sendiri, tapi dari komunitas pribadi komunitas. Kami itu maksudnya bukan tidak setuju dengan tambang, bukan tidak setuju dengan perusahaan besar yang ada di wilayah atas sungai ini. Nah tapi mari kita tata tadi. Nah dengan harapan ke depan, yang salah itu mari kita benar. Misalnya perusahaan PT sawit misalnya. Nah ada terkena wilayah sungai, das, daerah aliran sungai. Yuk kita perbaiki kembali, tanam pohon baru. Bekas tambang, yuk kita tanam pohon baru. Pohon lokal kita banyak lagi. Nah bisa istilahnya yang sesuai dengan ekosistem sini gitu. Itu harapan kami. Sungai yang semakin keruh tak ubahnya seperti perkotaan yang tercemar kabut asap tebal terus-menerus. Tak ada orang yang mau tinggal lebih lama. Jika memungkinkan akan memilih untuk pindah ke tempat lain. Hanya dengan komitmen bersama, sungai yang jernih akan kembali diraih. Mengendalikan dan mengelola berbagai jenis sampah dan limbah, mengurangi sedimentasi dan menghentikan penambangan ilegal pada Sungai Lenggang menjadi langkah yang harus ditempuh bersama. Merubah pola pikir untuk mengembalikan keseimbangan alam penting dilakukan untuk menjamin kehidupan generasi penerus yang lebih baik. Jika keseimbangan alam kembali diraih, semua akan kembali merasakan manfaatnya. Ayo, lindungi kembali Sungai Lenggang dari berbagai kerusakan. Manfaatkan kembali segala sumber daya alam yang ada di dalamnya dengan bijak agar anak cucu kita kelak masih bisa menikmatinya. Satukan tekad dan upaya bersama agar potensi musibah kembali menjadi berkah. Salam Laskar, sayangi alam, lestarikan lingkungan, tetap berkarya. Salam.